Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengedit sebuah video yang telah kita capture sebelumnya. Pertama-tama yang perlu kita ketahui, yang perlu kita kenali adalah tentang jendela Camtasia Studio. Sini ada record screen untuk merecord uh, halaman atau layar atau desktop yang kita jalankan. Kemudian ini adalah import media untuk mengimport media atau hasil dari rekam sebelumnya ketika kita mau mengedit. Kemudian ada produce and share. Di sini digunakan untuk memproduksi atau men-sharing hasil dari editan video kita. Kemudian di sini ada jendela preview. Di sini digunakan untuk melihat hasil yang kita edit. Kemudian di sini ada clip bin, ada library, ada call out, kemudian ada zoom pen, ada audio, ada transition, kemudian ada pusat. Baik, yang pertama-tama kita import media atau hasil dari rekam sebelumnya, misalkan MS Word. Kemudian dari sini kita bisa tarik pada jendela timeline. Nah, ini adalah video yang kita rekam sebelumnya. Oke, kita akan mengedit video ini. Di sini ada dua jendela, ada video, ada audio. Di mana ini merupakan terintegrasi antara video dan audio. Tetapi jika kita ingin membuang audio, tidak mengincludekan audio, kita bisa klik pada link ini, kita bisa klik, kemudian kita bisa unlink untuk memisahkan antara audio dan video. Yes, maka di sini sudah bisa terpisah. Artinya kita bisa mengimportkan voice narasi tanpa mengikuti aslinya. Oke. Kemudian yang pertama adalah berikutnya adalah untuk memotong sebuah video. Di sini kita bisa lihat ada tool split, kita bisa klik. Sebelumnya kita arahkan sebelah mana dulu yang akan kita potong videonya. Oke. Kemudian kita sebelah sini kita potong lagi, maka kita sekarang sudah membagi video ini menjadi 3 klip video, 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini ada menu library. Library ini digunakan untuk memberikan sebuah efek, baik itu audio atau suara dan lain-lain. Contoh misalkan audio, kita bisa memilih salah satu dari audio ini untuk dijadikan musik background, misalkan tentang river flow. Kita bisa klik, kemudian kita tarik pada audio di sini. Oke. Atau kita bisa buat track audio yang lain sehingga tidak menumpuk pada track yang sudah ada. Kita bisa klik di sini. Saya ulangi, bisa klik di sini, kemudian audio 2 track. Kita bisa pindah ke audio 2 track. Sehingga yang ini kita bisa kembalikan lagi. Maaf. Kita kembalikan lagi. Oke, kita kembalikan. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa setelah kita beri audio. Maka di sini akan muncul suara background. Oke, berikutnya adalah call out. Call out ini digunakan untuk memberikan sebuah tanda pada desktop. Misalkan kita pilih adalah panah atau kotak dan sebagainya. Kita bisa pilih salah satu. Contoh, saya akan menggunakan sebuah panah. Klik, kemudian kita bisa lihat di sini ada panah. Kita beri tanda bahwa panah ini mengarah pada tombol start misalnya. Start. Oke, selesai. Kemudian kita juga bisa menentukan pada klip mana, pada audio mana panah itu akan dimunculkan. Misalkan kita akan munculkan pada saat video
video ini, maka kita bisa tarik sampai dengan sini, kemudian kita arahkan misalkan ke orang, maka bisa kita lakukan. Oke, yang berikutnya itu adalah memberikan call out. Kita bisa memberikan lebih dari satu call out, misalkan sebelah sini kita akan berikan lagi call out sketch motion oval. Kita bisa klik, kemudian kita bisa tambahkan di sini. Oke, berikutnya adalah zoom in pen. Zoom in pen adalah untuk memberikan efek zoom in terhadap monitor yang kita anggap perlu kita detail. Misalkan pada saat di sini kita akan memonitor sebuah detail pada tulisan ini. Kita bisa add remove frame, add keyframe, kemudian kita bisa arahkan kursornya pada kotak ini. Kita bisa lihat di jendela sudah menunjuk atau sudah di zoom in pada zoom atau tulisan, detail tulisan ini. Oke, kemudian sampai kapan, sampai di mana kita tarik, apakah sampai di sini, kita akan zoom out lagi, maka kita kasih add keyframe lagi. Maka pada saat di titik ini jendela akan kembali normal seperti semula. Kita bisa tarik yang ini. Oke, maka kita bisa lihat di view-nya. Artinya zoom ini akan bekerja, akan berlaku pada keyframe, antara keyframe yang kita berikan tadi. Yang pertama adalah keyframe pada detik ke 39, menit ke 39 sampai dengan menit ke 45, maka dia akan kembali ke semula. Kita lihat hasilnya, tarik kursornya ke sini, kemudian oke, itu sudah sesuai. Kemudian dia akan kembali lagi ketika sampai pada keyframe kedua. Oke. Kemudian untuk memberikan audio sama seperti yang tadi, kita juga bisa mengedit volume audio yang tadi kita masukkan. Misalkan ini musik backgroundnya terlalu keras, kita bisa volume down. Maka hasilnya adalah kalau kurang keras bisa klik volume up. Atau kita kecilkan. Oke, stop. Oke, selesai. Kemudian ada transition. Transition ini untuk memberikan efek perpindahan supaya tidak terlihat kasar antar klip pada jendela video kita. Oke, baik. Di sini ada 3 klip. Antar klip ini akan saya berikan efek. Kita bisa klik transition. Ini adalah klip pertama, klip kedua, dan klip ketiga. Kita akan berikan efek. Misalkan adalah page roll, kita tarik ke sini. Kemudian ada scoop rotate, kita bisa tarik di sini. Setelah itu kembali lagi ke timeline, Ctrl T. Maka di sini sudah kita punya namanya transition. Kita bisa cek, kita lihat, perhatikan jendela previewnya. Maka dia akan kembali lagi, kembalikan jendela, perhatikan jendela preview, maka dia akan efek transition. Supaya musik ketika efek transition ini tidak berhenti juga, kita bisa mengedit atau menariknya kembali. Diklik, sehingga kalau kita ulangi pada saat transition dia tidak akan terputus juga. Oke, ini hasilnya. Oke, untuk berikutnya title dan seterusnya bisa dicoba sendiri. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.